Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita bab kelima dari Kitabul Ilmi, yaitu babu raf'il ilmi, bab tentang diangkatnya ilmu. Kemudian waqabdihi, dan digenggam. Jadi bab tentang pengangkatan ilmu, penggenggaman ilmu, ditarik kembali yakni oleh Allah. Wa zuhuril jahli, dan tampaknya kebodohan, yang menang kebodohan. Wal fitani, dan fitnah-fitnah fi akhiriz zaman, di akhir zaman. Nah, kita lihat hadisnya. Hadis 1709. Haditsu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dia katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda as-sa'ah, tanda-tanda hari kiamat adalah ayyurfa'al ilmu, bahwa ilmu diangkat oleh Allah. Jadi kebodohan yang melanda. Kemudian wa yathbutal jahlu, dan kebodohan jadi kokoh. Ilmu diangkat, apa yang tegak, yang kokoh? Al-jahl, kebodohan. Wa yushrabal khamru, khamr diminum, yakni menjadi biasa itu urusan minum khamar. Wa yadhharuz zina, dan zina tampak atau melanda. Baik, saya ulangi lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, nanti di hadis lain ada juga tanda-tanda hari kiamat. Contohnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril, akhbirni an amaratiha, beritahu aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, Nabi katakan, antalidal amatu rabbataha, engkau lihat al-amah, bahwa budak perempuan, antalidal amatu, bahwa budak perempuan melahirkan rabbataha. Antalidal amatu rabbataha atau rabbaha, bahwa budak perempuan melahirkan majikannya. Apa ini? Nah, para ulama ada yang mengartikan yakni di akhir zaman nanti rame marak lagi perbudakan. Orang yang punya duit main bela-beli budak, dia tidak tahu salah satu budak yang dibeli itu adalah ibunya sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan antalidal amatu rabbataha. Wa antarul hufatal urah, dan engkau lihat orang-orang yang tidak berterumpah, yang telanjang. Ri'a asya, para pengembala kambing. Apa ini maksudnya? Ya, orang-orang miskin yang tadinya miskin, tidak berterumpah, telanjang, pakaian seadanya. Ri'a asya, mengembalakan kambing, berubah drastis. Yatatawaluna fil bunyan, mereka bermegah-megahan dalam hal bangunan. Kayaknya sudah terjadi ya. Yang dulunya orang-orang miskin,
tukang angon kambing, bangunannya megah-megah. Tapi kalau kita lihat di sini, maksiatnya juga megah, maksiatnya kokoh. Dan kalau di hadis ini Nabi katakan ayyur fa'al ilmu diangkat. Nah, kalau ilmu itu masih dikasih apresiasi itu orang menghargai orang yang berilmu. Kayak satu masyarakat itu yang jadi ukuran stratifikasinya kan macam-macam. Ada yang ukurannya ilmu. Nah, masyarakat yang seperti ini akan menghargai orang yang berilmu. Dan jadi rujukanlah ini orang-orang yang berilmu. Nah, ini yang dianggap menduduki stratifikasi sosial yang tinggi. Nah, dan ada juga ukurannya harta. Nah, kayaknya yang ada di ini ya, di hadis tadi. Kalau ukurannya harta, yang penting orang hartanya banyak, dia menduduki stratifikasi sosial yang lebih tinggi. Nah, dan ada lagi keturunan. Kalau didasarkan pada keturunan, susah ini. Masyarakat yang seperti ini kan closed stratification, tertutup, nggak bisa yang bawah mau naik ke atas karena dasarnya keturunan. Nah, baik, sekarang kalau kita lihat di hadis tadi, nanti di akhir zaman tanda-tandanya kebodohan yang berkuasa kebodohan. Jadi orang dihargai karena apa ini? Ya bisa karena harta bedanya, karena kekuasaannya dan seterusnya. Sehingga karena ini yang berkuasa, nah yang kokoh itu kebodohan. Mau profesor kayak mau ini nggak ada harganya tuh. Siapa yang di ini? Ya yang berkuasa, nah, yang menduduki stratifikasi sosial yang paling tinggi. Sudah terjadi belum nih ya? Belum. Tapi sebagian sudah, gitu kan ya, sudah. Yurfa'al ilmu diangkat oleh Allah. Kemudian yang kokoh, yang teguh adalah al-jahlu, kebodohan. Wa yushrabal khamru, kalau saya kayak begini, khamar itu dari dulu juga ada sajalah orang yang minum. Tapi kalau kejahatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu orang masih merasa bahwa itu adalah suatu hal yang tidak baik menurut agama atau menurut norma sosial, dianggap nggak bagus. Kalau masih ngumpet-ngumpet. Tapi kalau sudah terang-terangan, nah ini lain lagi urusannya. Maka Nabi SAW di satu hadis katakan bahwa kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua dimaafkan kecuali mujahirin. Kalau mujahirin itu orang yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran secara demonstratif dan bangga. Ya dari dulu juga ada orang melakukan kemaksiatan tapi masih merasa itu tidak baik dan ngumpet-ngumpet. Dan merasa malu kalau sampai diketahui orang. Masih mending kayak begini. Tapi ketika orang sudah merasa bangga dengan kemaksiatan, bangga dengan dosa dan seterusnya, nah ini termasuk asyaratus sa'ah, tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ya, wa yushrabal khamru, khamr diminum yakni secara terang-terangan. Wa yadhharuz zina tampak yakni merata, lumrah sudah zina itu. Bukan satu aib lagi, dianggap bukan satu dosa itu. Sudah biasa itu. Nah, kayaknya sudah banyak juga yang kayak begini. Zina biasa tuh. Nggak malu. Bangga. Kalau masuk TV malah cengar-cengir gitu ya. Cengar-cengir bangga tuh. Bangga. Padahal pelaku dosa. Siapa ya yang membuat begini? Ya, ada konspirasi antara syayatinul ins dan syayatinul jin. Itu ada konspirasi itu. Kayak di satu ayat Allah katakan mereka itu yuhuna ila auliyaihim,
memberikan ilham, memberikan inspirasi kepada teman-teman dekat mereka dari golongan manusia. Apa itu? Zukhrufal qaul, kata-kata yang indah tapi ghururan, yang sebetulnya penuh dengan tipuan. Zaman dulu nih, contohnya aja deh, perempuan yang nggak benar, namanya kan jelek benar dulu ya, nggak enak disebutnya, nggak enak, didengarnya nggak enak. Kayaknya berat lah orang untuk mengatakan itu, ini perempuan yang nggak benar. Tapi ada juga sih yang mulutnya biasa juga ngomong begitu. Tapi yang umum orang enggak, itu berat untuk ngomong itu. Berarti dianggap jelek banget. Makin kesini, ini makin biasa. Kenapa? Karena istilahnya yang dirubah, dianggap sebagai WTS, masih mending dikit lah. Wanita tuna susila, mending agak halus dikit. Makin kesini, makin ini lagi PSK. Kalau pekerja itu kan ada kesan pahlawan kan, pekerja. Dia bekerja untuk keluarganya, untuk kerabatnya dan seterusnya. Pekerja, seks komersial. Siapa ini yang punya ide seperti itu? Ya manusia. Tapi manusia yang jadi setan. Syayatinul ins. Siapa yang memberikan inspirasi? Syayatinul jin. Setan-setan dari golongan jin. Jadi hal-hal yang buruk itu terus berangsur-angsur dirubah, namanya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah sebaliknya kalau yang bagus nanti dikemas, dibungkus dengan nama yang buruk, yang menjijikkan dan seterusnya. Ya itu juga kerjaan syaitan tadi. Baik, kita kembali ke hadis tadi. Jadi di akhir zaman kata Rasul, wa yushrabal khamru wa yadhharuz zina. Jadi bahwa yakni ayyushrabal khamru, khamr diminum biasa sudah khamr itu, dan zina pun tampak atau merajalela. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Haditsu Abi Musa radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yadayi sa'ati ayyaman. Sesungguhnya menjelang hari kiamat itu ada beberapa hari, yurfa'u fihal ilmu, di mana di saat itu ilmu diangkat, yang zilu fihal jahlu, yang turun atau yang mendudukinya adalah kebodohan. Kalau ilmunya diangkat, penggantinya siapa? Al jahlu, ignorance, kebodohan. Dan orang senang dengan kebodohan itu. Baik, wa yaktsuru fihal harju, dan banyak merajalela al harju, wal harju al qatlu. Nabi jelaskan al harju adalah al qatlu, pembunuhan, peperangan. Ya, sebetulnya al harju itu asal artinya al ikhtilat. yakni al harju al ikhtilat wal ikhtilaf. Jadi campur aduk, kacau, banyak perselisihan, pertentangan. Nah itu menyebabkan terjadinya bunuh membunuh. Maka Nabi katakan wa yaktsuru fihal harju wal harju al qatlu. Baik, kemudian hadis berikutnya. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yataqal, Nabi bersabda, yataqarabuz zaman. Zaman itu mendekat, yakni udah hampir habis itu. Wa yanqusul amal. Dan amal mulai berkurang. Pinter sih banyak ya, tapi tidak menjalankan, amalnya kurang. Dan wayul qasyuhu, yang ditanamkan adalah asyuhu. Syuh itu bakhil plus tamak. Ada orang bakhil tapi nggak tamak. Ada orang tamak tapi nggak bakhil. Tapi kalau syuhun, apalagi syuhun muta' di satu hadis itu adalah bakhil plus tamak, serakah. Ya, sebenarnya manusia semuanya juga ada rasa itunya. Wa uhdiratil anfusus syuh. Nah, setiap jiwa itu dibekali dengan itu tadi, tamak, pelit. Tapi ada orang yang berusaha untuk memerangi hal itu.
sehingga tidak jadi pelit lagi dan tidak tamak. Ini ketamaan inilah yang membuat rusak semuanya itu. Membuat rusak. Orang tuh nggak ada habisnya. Laukana li bani Adam wadiyan min zahab. Kalau saja anak Adam tuh punya satu lembah emas. Ya, kok bisa satu lembah emas? Bisa. Misalnya ada daerah yang di situ ada emasnya, pengen dikuasai. Kalau sudah dikasih satu lembah, pengen 2 lembah. Begitu dan seterusnya. Dan tidak ada yang memenuhi mulut anak Adam wala yamla jawfahu illa turab, kata Rasul. Yang bisa memenuhi mulutnya tanah, debu. Sudah mati dikubur, nyosor tanah, baru dia nggak butuh lagi. Tapi ketika hidup di dunia tamaknya seperti itu. Padahal kalau kita renung sampai kita mati, berapa yang kita butuhkan? Tidak banyak. Nah, nggak banyak. Angan-angan kita ya karena ketamaan kita tadi itu yang terlalu jauh. Maka angan-angannya juga karena tamak menguasai dirinya, itu tulul amal, kepanjangan angan-angan. Nabi pernah membuat garis ini kotak. Nah, lalu di tengah dikasih garis melampaui kotak, di bawah ada garis kecil-kecil. Nah, hadzal insan wa hadza ajaluh. Nah, di hadza wa hadza amaluh. Ini manusia, ini angan-angannya. Dia berusaha ini, gagal, berusaha lagi, terus dalam keadaan seperti ini datanglah ajalnya. Nah, garis panjang ini amaluh, kata Rasul, angan-angannya. Jadi angan-angan seseorang itu melampaui ajalnya, melampaui ajalnya. Nah, kalau dibiarkan kayak begini, makin serakah, menyusahkan banyak orang karena keserakahan tadi. Fir'aun juga karena serakahnya, Qarun juga karena serakahnya. Ya, jadi orang-orang yang lupa itu bahwa dirinya akan nyosor tanah, bahwa dia akan mati. Ketamaannya terus dipelihara. Baik, kita kembali ke hadis tadi. Jadi Nabi katakan nanti di akhir zaman wayang kusul amal, amal berkurang. Wayul qasyuhu, ditanamkan asyuh, tamak plus bakhil. Wa tadharul fitan wa yakthurul harju. Kemudian tampaklah fitnah-fitnah, kekacauan dan seterusnya. Dan banyak al-harju. Kemudian qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyumahu, apa dia itu? Qal, Nabi katakan al-qatlu, pembunuhan, peperangan. Dan hadis berikutnya, hadits Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu di sekonyong-konyong diambil dari para hamba. Tato orang jadi bodoh itu tidak. Jadi ada prosesnya. Bagaimana caranya? Walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mengangkat ilmu, mengambil ilmu dengan cara diambil para ulamanya pada meninggal. Ini ulama-ulama yang ahli ini dulu, ulama-ulama ahli-ahli. Meski belum ada, belum banyak lah perguruan tinggi kayak sekarang. Kayak zaman saya masih kecil misalnya, kan belum terlalu banyak tuh perguruan. Susah payah orang mau kuliah susah payah. Tapi bukan berarti tidak ada orang alim. Ulama-ulama tadi ahlinya, masya Allah. Kalau dikasih S berapa itu S-nya? Sekarang kan tahu-tahu udah S3. Nah sekarang ulama-ulama tadi semuanya ahli tafsir, ahli fikih, ahli ini. Ya memang kadang-kadang ada yang satu pesantren zaman dulu yang lebih spesifik menekuni nahwu, sharaf misalnya, balaghah dan seterusnya. Terus orang bilang, mau mondok kemana kamu?
Ini pengen pinter nahwu sharaf. Oh, ke pondok sana, ke kiai ini. Kamu, saya pengen belajar fikih sampai dalam. Kalau belajar sampai dalam belajarnya. Oh, ke pesantren sana, ahli fikih, ahli tafsir. Itu gampangnya kalau sekarang kayak fakultas-fakultas gitu sebetulnya kalau digabung. Jadi jamiah. Jamiah kan yang menghimpun, universitas itu bahasa Arabnya jamiah. Ulamanya ahli-ahli. Nggak usah di luar negeri, di Indonesia juga Masya Allah banyak yang alim-alim. Syekh Nawawi Al-Bantani dan yang lain, di Sumatera juga banyak ulama yang alim-alim. Nah ini yang alim-alim, alim beneran, bukan alim ilmu doang, kolektor ilmu gitu ya. Banyak juga ya, naudzubillah, orang yang koleksi ilmunya banyak tuh. Tapi amalnya tadi yang kurang tadi, ilmunya banyak. Masya Allah, ulama-ulama itu memang benar-benar jadi teladan buat umat ini. Jadi ulama juga kalau sudah kejangkitan asyuh, ya rusak sudah ilmunya, sudah rusak gitu. Baik, kemudian tadi ulama-ulama diangkat, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza lam yubqi aliman, hingga ketika tidak menyisakan orang alim, habis sudah yang alim-alim. Siapa yang diangkat jadi, yang ditokohkan, yang dijadikan panutan, yang dijadikan pemimpin? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia pun menjadikan para pemimpin yang juhal, yang bodoh-bodoh. Udah terjadi belum kira-kira sekarang? Sebagian ya. Jadi yang diangkat-angkat itu belum tentu yang alim. Kok yang alim ngumpet ya? Ya memang orang alim apa tidak pengen populer. Insyaallah ya, kalau kita padahal dulu waktu masih di pesantren diajari al-hikam, nggak boleh tonjol-tonjolkan diri. Nah, di antaranya nasihat Ibnu Atha itu begitu. Sesuatu yang idfan wujudaka fi ardil khumul, kata beliau. Tanam dirimu di bumi ketidakterkenalan. Kalau pengen jadi orang yang alim, yang arif, nggak usah nonjol-nonjolkan diri. Tanam eksistensimu di bumi ketidakterkenalan, kata beliau. Fama nabata mimma la yudfanu, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari benih yang tidak tertanam, la tatimmu nataijuhu, hasilnya tidak sempurna. Nanam jagung, nanam kacang kedelai cuma ditaruh di atas tanah, nggak jadi. Nongol sih kelihatan, cuma begitu aja jadinya. Kalau pengen jadi benar, tanam gitu, di bumi ketidakterkenalan. Nasihat beliau, bukan Quran, bukan hadis, tapi coba renungkan, benar kan? Memang kita tidak boleh cari syuhrah. Yang dicari bukan sum'ah, bukan syuhrah. Kalau yang dicari itu nggak dapat apa-apa nanti, nggak dapat apa-apa. Ya mungkin terkenal, diangkat-angkat sebagai panutan, tapi ya sebenarnya juhal, orang-orang yang bodoh. Yang dicari itu, cari biar terkenal. Pada dulu waktu belajar begitu ya. Waktu belajar sudah diajari oleh gurunya, jangan nongol-nongol ke atas biar. Jadi, nah orang juga umumnya yang begitu yang ditokoh jadikan panutan. Padahal karena nggak bisa jadi panutan. Baik, saya coba kalau kita lihat di hadis yang lain lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa nanti yang diputuskan di hari kiamat, yang pertama adalah rajulun ustushhida. Ngeri kalau kita lihat hadis ini. Orang yang syahid, lahiriahnya syahid. Yang istilah para ulama, syahid dunia doang. Di dunia kelihatannya syahid, diperlakukan sebagai syahid, dikafan dengan kafan yang ada di tubuhnya saja, kemudian tidak disolatkan dan seterusnya. Itu cara memperlakukan syahid. Syahid lahiriahnya. Ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan? Ya Allah, setiap ada peperangan di mana engkau redha dan seterusnya.
hatta qutiltu fik, hingga aku terbunuh di jalan. Kadzabta, kata Allah, engkau bohong. Engkau berperang liyuqal jari. Engkau berperang kan biar disebut sebagai orang yang pemberani. Niatnya bukan karena meluhurkan, bukan li'i'la'i kalimatillah. Fa suhiba ala wajhih, ditelungkupkan di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, hingga dilemparkan ke neraka. Salah niat ya, salah niat. Nah, yang kedua, warajulun, dan seseorang yang senang sodakoh. Ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan? Ya Allah, setiap ada jalan di mana engkau redha orang bersodakoh, saya sodakoh karena engkau. Kadzabta, kata Allah, bohong engkau. Engkau sodakoh liyuqal jawad, engkau sodakoh kan biar disebut-sebut sebagai orang yang dermawan. Faqad qila, kalau itu yang kau cari sudah dikatakan orang, kamu sudah disebut-sebut sebagai orang yang dermawan. Fa suhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, ditelungkupkan di atas wajahnya, dilempar ke neraka. Yang ketiga, orang yang yaqra'ul Qur'an wa yata'allamul ilma. Nah, ini yang ngeri. Ini kiai-kiai ustaz-ustaz ini terutama itu. Yaqra'ul Qur'an, baca Quran, qori, belajar ilmu. Ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan? Saya baca Quran karena engkau, saya belajar ilmu karena engkau. Allah katakan, kadzabta, engkau bohong. Kamu belajar membaca Quran liyuqal qari, biar disebut-sebut sebagai qari saja. Jadi targetnya itu doang, biar terkenal jadi seorang qari, bukan karena Allah. Dan engkau belajar ilmu supaya disebut alim, supaya orang alim. Nih ustadz ini pinter nih, ditanya apa aja bisa. Nah, senang dia bangga. Nah, naudzubillah. Kalau salah niat, faqad qila, kalau itu yang kau cari sudah disebut-sebut orang. Fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, ditelungkupkan di atas wajahnya hingga dilempar ke neraka. Ngeri ya, salah niat ya. Alimnya sih nggak seberapa. Yang alim ya saya contohkan kayak ulama zaman dulu. Memang alim. Nah, ini memang benar. Ya, tapi kan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku sekalipun satu ayat. Iya sih, tapi jangan begitu. Jangan, apa kata penyair itu begini, wala taku kaddukhan. Nah, begini. Nah, pertama beliau suruh kita tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Tawadhu taku kan najmi. Tawadhu'lah, rendah hati. Bukan rendah hati pura-pura. Ada juga orang yang rendah hati pura-pura. Biarin aja, orang nggak ada yang hormatin saya, orang nggak tahu siapa saya. Ntar kalau udah tahu semuanya juga cium tangan. Sama juga ya. Itu rendah hati pura-pura. Ya rendah hati beneran. Memang kita juga banyak salah, banyak dosa, banyak hal yang kita tidak tahu. Tawadhu kalau kayak begitu. Tapi kalau merasa paling pinter, paling kaya, dan seterusnya, ya nggak bisa tawadhu. Jadi tawadhu itu apa ya? Ru'yatul ala wa ru'yat taksir. Menyadari betapa besar nikmat Allah tapi lalai dan seterusnya. Ada yang mengartikan begitu. Nah, ini kata beliau bahwa kalau tawadhu taku kan najmi la halinadhirin ala safahatil ma. Engkau bagaikan bintang yang tampak di bawah, di permukaan air itu tampak di bawah. Wa huwa rafi', tapi yang sesungguhnya dia tinggi. Ini kalau yang dicari redha Allah. Tawadhu'nya bebenaran, bukan karena pura-pura tadi. Dan yang kedua, wala taku kaddukhan. Jangan kayak dukhan, asap tuh. Lihat orang rokok, asap nggak ada yang nyuruh membubung aja tinggi. Nah, ada orang yang begitu. Setiap bertemu dia pengen tunjukkan kelebihannya kepada orang lain. Semuanya diungkapkan. Sampai pengalaman spiritualnya pun. Padahal itu kan buat apa? Bekal kita nanti untuk menghadap Allah. Yang kayak begitu pun ditunjuk-tunjukkan. Nah, ini kan dukhan. Kayak asap tadi. Ya'lu bi nafsihi ala tabaqatil jawi. Dia membubung dengan sendirinya di udara, wa huwa wadi', tapi yang sungguhnya rendah. Seberapa sih asap
sampai genteng juga balik lagi. Nah itu yang suka. Nah biasanya kayak begitu orang seneng. Orang, masya Allah, alim, kitab Ihya udah khatam, kitab ini udah khatam, ini udah khatam. Padahal belum tentu, karena dia ya'lu binafsih. Nah, jadi sebenarnya kalau mau berguru beneran itu mesti cari bener ya, cari yang tidak ini, yang tidak ya'lu binafsih tadi. Baik, kita kembali ke hadis tadi. Jadi nanti kata Rasul, ulama-ulama diangkat oleh Allah, tidak menyisakan seorang alim pun. Jadi ilmunya ilmu kayak tadi itu. Nah di saat itu ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Manusia menjadikan para pemimpin yang bodoh-bodoh. Kalau sudah panutannya bodoh, pemimpinnya bodoh, fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu mereka memberikan fatwa tidak berdasarkan ilmu. Jadi asal ini aja, asal ngomong aja. Nah akhirnya muncul ya apa itu khurafat gitu. Jadi kalau kita pengen tidak mudah dibohongi orang dengan khurafat takhayul, pelajari Al-Quran. Ilmu itu ada di Quran, ada di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alim insyaallah nggak gampang dibohongi orang. Tapi kalau tidak, gampang nanti dibohongi orang. Nah, maka kita pelajari Al-Quran dan hadis Rasul yang sungguh-sungguh lah. Ulama-ulama besar semuanya mengajak kita mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang mengajari kita khurafat, takhayul, nggak ada. Siapa? Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri, dan semuanya mengajak kita mengikuti kitab Allah sunnah Rasul. Meski kadang-kadang ijtihadnya dalam masalah-masalah furu' kadang-kadang berbeda. Itu adalah hal yang wajar. Tapi tidak ada yang mengajarkan kita yang khurafat tadi. Suruh berilmu. Ilmunya dari mana? Dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau dia kayak begini gimana nih? Pemimpinnya yang dijadikan panutan yang bodoh-bodoh, kalau ditanya berikan fatwa tidak berdasarkan ilmu. Fadallu, maka mereka sesat, wa adallu, dan mereka juga menyesatkan. Baik, tadi saya ada yang lupa sedikit. Tadi kita bahas tentang syuhun, bakhil plus tamak gitu ya. Asyuhu itu huwal bukhlu bi adail huquq gitu. Syuh itu adalah bakhil untuk menunaikan hak-hak. Apa itu hak-hak tadi? Wal hirsu, dan al hirsu ala ma laisa lahu, tamak terhadap yang bukan miliknya. Bakhil itu berarti tidak memberikan haknya. Kan di harta kita ada hak orang lain. Kalau harta, wa fi amwalihim haqqum ma'lum, dalam harta mereka ada hak yang tertentu. Zakat kalau tidak diberikan berarti kita makan hak orang lain. Nah, nggak mengeluarkan itu berarti bakhil. Al-hirsu, tamak terhadap yang bukan miliknya. Ai yudha'u fi qulubin nas ala ikhtilafi ahwalihim. Kata yang memberikan syarah terhadap hadis tadi, Fuad Abdul Baqi, dia katakan bahwa itu tadi beda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing. Hatta yabkhala al-alimu bi ilmih, hingga ada juga orang alim bakhil dengan ilmunya. Jadi yang ada yang kekayaannya ilmu tapi bakhil, dimintai nasihat tidak mau, disuruh ta'lim mengajar nggak mau. Kenapa? Amplopnya kurang gede. Nah, karena sama juga hirsun kan ya. Pak Ustadz, Pak Kiai ngajar ya di musola kami. Berapa orang tuh ini yang ngaji? Ya ada 10 orang. Nah, saya banyak. Ya, ini bakhil dengan ilmu, padahal man su'ila an ilmin fakatamahu. Orang yang ditanya tentang ilmu dia sembunyikan, maka di hari kiamat uljima bilijamin min nar, dikekang mulutnya dengan kekang dari neraka. Yaumal qiyamah, pada hari
hari kiamat. Yang punya kelebihannya ilmu ya sampaikan itu. Lalu kata beliau fayat rukat ta'lima wal fatwa. Lalu dia tinggalkan ilmu dan fatwa. Apa ta'lim, nggak mau ngajar, nggak mau berfatwa. Wa yabkhalu sani'u bi sina'atihi hatta yatruka ta'lima ghairihi. Orang yang punya keahlian membuat ini itu, keahlian untuk punya skill ini itu, dia bakhil dengan skillnya, tidak mau mengajarkan kepada orang lain. Wa yabkhalal ghaniyyu bimalih, yang kaya bakhil dengan hartanya, hatta yahlikal fakir, hingga yang fakir binasa. Ya, jadi ada juga bakhil dengan harta. Dan walaisal muradu aslas syuhi, yang dimaksud bukan aslas syuhi li'annahu lam yazal maujudan. Kalau dasar syuh itu semua orang punya. Seperti kata Allah tadi wa uhdiratil anfusus syuh. Cuma yang dimaksud adalah kata beliau kalau ini tetap ada fal muradu ghalabatuhu wa kathratuh. Yang dimaksud adalah asyuh tadi mengalahkan dan banyak, jadi seorang dikuasai oleh asyuh tadi. Ini yang dimaksud dengan wayul qasyuh. Jadi semuanya pada pelit, yang punya ilmu pelit dengan ilmunya, yang punya harta pelit dengan hartanya, yang punya skill dia pelit dengan skillnya tadi, dan seterusnya. Baik, sampai di sini selesai kitabul ilmi. Yang akan datang insyaallah kitabul dzikri wad du'ai wat taubati wal istighfar. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan. Tafadhol. Ya, silakan. Ya, silakan. Kita mengetahui bahwa perang antara Israel dengan Hamas itu banyak sekali jatuh korban, 40.000 orang lebih, diantaranya anak-anak dan wanita. Tapi warga Palestina itu mereka merasa senang atau bagaimana ya, ridho gitu terhadap kematian daripada mereka. Ya. Mereka menganggap mereka yang mati dalam peperangan itu akan dianggap sebagai mati syahid. Ya. Benar. Oh, begini. Nabi SAW pernah ditanya, su'ila Rasulullah SAW anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu riya'an wa yuqatilu hamiyatan. Hadis Bukhari Muslim. Rasul pernah ditanya tentang orang yang berperang karena keberaniannya. Jadi perang bukan karena apa-apa, karena gue berani. Yang kedua riya, karena pengen dilihat orang, pamer. Yang ketiga perang hamiyah. Hamiyah itu asalnya melindungi, ya ini karena kesukuan. Apa jawaban Rasul? Ketika ditanya ayyudzalika fi sabilillah, siapa di antara itu yang fi sabilillah, di jalan Allah? Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, barang siapa berperang supaya kalimah Allah, agama Allah menjadi luhur, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah. Kita menghukumi berdasarkan lahiriah. Nah, urusannya nanti urusan setiap orang dengan Allah. Jadi kalau ada orang yang berperang karena li'ila'i kalimatillah, karena untuk meluhurkan kalimah Allah, niatnya itu fisabilillah, di jalan Allah. Ya kayak perang bapak-bapak kita dulu, niatnya ya Allah yang Maha tahu masing-masing. Ada yang karena nggak senang kita dijajah oleh orang-orang kafir, Belanda kafir, dan saking bencinya terhadap penjajah tadi,
Kalau Pak D saya daerah Pak D saya semuanya pesantren, nggak ada yang sekolah. Bapak saya juga ngajar di pesantren, tapi nulis itu belajar sendiri tuh. Nah, saya tanya Pak D, kenapa kok pada nggak sekolah tuh? Ya sekolah itu kafir. Nah, jadi dulu pandangannya begitu. Karena yang sekolah Belanda. Jadi kalau sekolah kafir itu karena kebenciannya terhadap penjajah tadi. Sekolah kafir. Nah, kok begitu? Ya ternyata benar juga. Banyak, nggak semua. Ada yang di saat itu kalau sekolah ya ke Belanda-Belandaan. Islamnya mulai tergerus, terkikis. Nah, tapi nggak juga. Ada juga yang malah menjadi tokoh, menjadi pelopor dari umat Islam. Nah, ini kalau secara lahiriah. Jadi man qatala litakuna kalimatullahiyal ulya fawasabilillah. Kemudian Nabi juga pernah ditanya. Hadisnya hadis sahih riwayat Muslim. Ya Rasulullah, kalau ada orang datang mau merampas harta saya, bagaimana sikap saya? La tu'ti, jangan kau berikan. Oh, ada orang mau merampas harta, termasuk kampung kita mau dirampas, la tu'ti, jangan kau berikan. Kalau dia menyerangku dan membunuhku, fa anta syahid, engkau syahid. Kalau dia yang terbunuh, finnar, dia di neraka. Lalu Nabi katakan, man qutila duna malih fahuwa syahid. Terbunuh karena bela hartanya, memang haknya itu, fahuwa syahid. Dia juga syahid. Nah, para ulama mengartikan la tu'tih, jangan kau berikan tadi bukan berarti haram untuk memberikan, ya tergantung kesiapan kita masing-masing. Tapi misalnya kita tidak berikan dan kita pertahankan yang jadi milik kita, syahid. Dia adalah syahid. Itu hadisnya sahih juga. Maka kita ya husnudzon, mudah-mudahan mereka syahid. Nabi juga katakan nanti ada orang yang hidup di pucuk-pucuk gunung, mengembalakan kambing, lalu mereka menegakkan sholat. Lalu ada juga orang yang siap di atas kuda perangnya, setiap mendengar genderang perang dia melompat di atas punggung kuda tadi karena mencari tempat kematian tadi, yakni berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, selalu begitu Pak. Baik, silakan. Kita makalah Pak Haji sama ibu-ibu di sana. Kita ngelihat petasan aja kabur ya. Kalau ibu-ibu di sana udah biasa. Ya, silakan. Baik. Gimana cara mensikapinya kita tuh supaya bisa ini tiga itu Ustaz, pengen di ya sedekah pengennya di ini hati kita supaya biar nggak riak gitu ya. Di antara para ulama ada yang menasihatkan begini, ingat mati. Satu, kalau mati kita ingat mati ikhlas. Dasarnya ayat itu ayat yang katakan berinfaklah dan seterusnya, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kamu, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Lalu dia katakan kalau sudah mau mati, rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, kenapa engkau tidak tunda ajalku sebentar saja? Mau ngapain? Fa asaddaqa, aku akan sedekah, wa akum minas sholihin, dan aku akan termasuk golongan orang-orang yang solih. Jadi ternyata orang kalau mau mati ikhlas, sudah nggak mikirin yang lain-lain. Ada sih mau mati tetap
kekeh dengan kesombongan siapa? Abu Jahal. Nah, kalau umumnya orang mau mati udah ingat. Abu Jahal enggak, mau mati juga tetap demi Allah, saya tidak malu kalau yang akan memenggal kepala saya seorang panglima, tapi saya malu karena yang akan memenggal kepala saya Ra'yal Aghnam, pengembala kambing, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Baik, kalau umumnya orang enggak mau mati ikhlas. Maka kalau kita melakukan apapun, ingat kita mau mati insya Allah jadi ikhlas, enggak karena yang lain-lain. Yang kedua, munakosyah, dialog dengan diri sendiri. Mau melakukan sesuatu karena apa ini saya? Bukan karena Allah. Ya harus kita tata. Bismillah karena Allah. Tapi jangan kelamaan munakosyah. Ada orang minta-minta, mau ngasih aja munakosyah sampai 5 menit pulang nih orang gitu. Ini karena Allah atau bukan ya? Mikir, Pak, minta Pak, mikir munakosyah katanya. Ini terkena godaan syaitan juga. Kemudian dengar azan masih munakosyah sampai lewat 1 jam masih munakosyah, ini juga salah. Berarti dia terjebak juga dengan godaan syaitan. Jadi insya Allah, begitu nasihat para ulama biar ikhlas. Udah ikhlas susah, udah setan angkat tangan itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Angkat tangan setan kalau orang. Kalau belum ikhlas masih mudah digoda syaitan. Baik, silakan. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.